Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan alhamdulillah ya, ini daerah saya udah mulai hujan. Soalnya dari kemarin-kemarin itu panas sekali. Ya mungkin karena di tempat saya ini juga ada proyek pembangunan flyover sih. Jadi bisa jadi di pawang hujan ya. Oke, cerita kali ini saya bawakan dari ceritanya Mas Kalong, treat horornya Mas Kalong, yang mungkin dari cerita ini kalian pernah menjumpai kejadian yang serupa. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kuburan di pekarangan rumah. Selamat mendengarkan. Sebuah cerita seram dari Mbak Windy terkait pemakaman di pekarangan rumahnya. Assalamualaikum. Sudah sering kita jumpai kalau pemakaman akan terpisah dari perumahan warga. Namun, kisah ini berbeda. Kisah yang dialami oleh Mbak Windy. Halo, aku pengantin baru dan alhamdulillah aku diberi jodoh oleh Allah dengan seorang pria yang baik, pekerja keras dan tanggung jawab. Aku harus ikut suami pindah ke Jawa Barat, di mana suamiku sudah membeli rumah di sana. Cuman di sini menurutku sangat aneh dan berbeda dari tempat asalku. Pemakaman keluarga dikebumikan di pekarangan rumah masing-masing. Aku yang baru pindah di sini merasa sangat aneh dan pasti kalau sudah memasuki waktu maghrib, suasana desa ini sangat sepi dan horor pastinya. Dikarenakan baru saja pindah, malam ini aku tidak berani keluar rumah sehabis maghrib. Sampai-sampai suamiku sendiri heran. "Kamu tuh kenapa sih, Dek? Gelisah gitu?" tanya suami. "Serem, Mas." "Apa yang buat serem? Wah, nggak ada apa-apa kok. Memang yang kamu takutin itu apa?" tanya suamiku. "Ya serem lah, Mas. Masa kuburan di samping rumah sih? Nggak ada pemakaman umum ya di sini?" balasku balik tanya. "Ya nggak ada lah. Tradisinya dari dulu begitu, Dek. Lagian kan cuma makam dari keluarga yang rumahnya Mas beli," balas suamiku. Aku hanya mengangguk dan mencoba menenangkan hatiku yang masih terasa serem dengan kondisi baru yang aku jalani. "Ya sudah, jangan dipikirin. Tidur aja. Besok pagi aku mulai masuk kerja, Dek. Cuti nikahannya udah habis," pungkasnya. "Iya, Mas," sambil menunjuk lemari. "Itu baju kerja udah aku siapin." Sembari aku tersenyum menggoda. "Wah, terima kasih ya istriku." Ia mendekat dan bibir suamiku mendarat di kening. Malam ini aku susah untuk tidur karena suasana baru. Badan terasa pegal. Kurang istirahat karena selesai acara pernikahan, kami langsung pindahan. Di sela-sela lamunanku saat mata mulai terpejam, aku mulai mendengar ada suara wanita menangis dari luar rumah. Seketika badanku merinding. "Mas, mas, bangun." Aku coba membangunkan suamiku yang sudah tertidur. Apa sih, Dek?" gerutunya. "Ada suara orang nangis, Mas, di luar," balasku sembari menajamkan pendengaran. "Sudah, nggak usah didengar. Udah tidur aja," kata suamiku.
Saat mencoba untuk tidur lagi, kini terdengar suara seperti ada yang menggedor pintu belakang. Sementara suamiku sudah terlelap dalam mimpinya. Hingga sangat larut malam, aku bisa tertidur dengan sendirinya. Paginya, aku di rumah sendiri karena suami sudah berangkat kerja. Waktu aku menyapu halaman, kulihat ada 4 buah batu nisan di samping rumah. Seketika merinding seluruh tubuhku. Pagi hari di perkampungan ini terlihat sepi. Hanya beberapa lalu lalang manusia yang akan beraktivitas. Kulihat rumah tetangga yang jaraknya lumayan jauh. Banyaknya pekarangan kebun sebagai pembatas. Aku mencoba menyusuri rumah sekitar dan memang terlihat beberapa makam di pekarangan rumah yang lain. Ih, desa yang serem, batinku. Sebelum siang, ketika aku mencuci pakaian di sumur belakang, sekilas nampak sosok bayangan putih melintas dengan cepat. Antara terkejut atau hanya halusinasi saja, aku terus beristighfar dan meneruskan mencuci. Namun, kejahilannya tidak hanya itu saja. Air keran yang tiba-tiba menyala sendiri, sikat baju yang hilang, dan tiba-tiba ketemu di meja dapur. Ku tepis rasa takut ini dengan berpikir positif saja. Selepasnya, aku tertidur karena kecapean beres-beres rumah. Dan disitulah aku bermimpi sangat menyeramkan. Terlihat gundukan pemakaman itu bergetar, seakan ada gempa yang dahsyat. Tanah mulai terbelah dan berguguran ke dalam liang lahat. Sampai kulihat ada tangan kering keriput keluar meraih permukaan tanah. Pelan-pelan mulai terlihat kepala keriput berambut putih, namun jarang-jarang, sehingga terlihat dasar kulit kepala itu. Mata yang hitam legam dikantungi oleh kulit yang memucat. Batang hidung yang tinggal lubang saja, disertai barisan gigi yang menghitam. Aku melihat nenek-nenek keluar dari liang lahat itu, diikuti dengan makhluk lain yang sangat menyeramkan. Dari semua makhluk itu keluar darah hitam yang mengental dari semua mulutnya. Mayat-mayat itu mulai berjalan dan tangannya mulai meraih tubuhku. Ingin aku berlari menjauh, tapi sama sekali tidak bisa bergerak. Semuanya terasa kaku. Kaki pun berat untuk digerakkan. Sampai-sampai mayat-mayat itu menyeretku masuk ke liang lahat tempat nenek itu bersemayam. Allahu Akbar! Teriakku hingga aku terbangun. Namun, badanku masih terasa sangat kaku dan susah untuk digerakkan. Mata ini sudah terbuka, namun semua anggota tubuhku tidak mampu digerakkan sedikit pun. Sampai aku banyak beristighfar dan membaca doa sebisaku. Dari jari telunjukku yang awalnya bisa kugerakkan sampai akhirnya terlepas dari rasa itu. Rasa seperti dipegang oleh makhluk yang tak kasat mata. Aku menunggu kepulangan suami dengan rasa cemas atas kejadian siang itu. Mereka akan datang dari manapun dengan cara apapun. Kita siap atau tidak, mereka akan selalu mencari celah kelemahan manusia. Sejak kejadian siang itu, kini aku hanya menunggu kepulangan suami. Adzan maghrib mulai terdengar, namun suamiku belum juga pulang. Saat hendak mengambil air wudhu di belakang rumah, serasa ada yang mengawasi dari sebelah kiri. Saat aku lihat, di situ hanya ada perkebunan pohon pisang yang sudah mulai gelap. Ya Allah, serem banget, ucapku dalam hati. Hingga akhirnya ku percepat wudhuku dan buru-buru masuk untuk ibadah. Tak lama kemudian,
ku dengar pintu depan diketuk. Wah, akhirnya suamiku sudah pulang. Sesegera mungkin aku melipat mukena yang selesai aku kenakan dan beranjak keluar membuka pintu. Saat ku buka pintu, di luar kosong, sama sekali nggak ada orang. "Siapa ya?" teriakku memastikan. Kemudian aku menutup lagi karena nggak ada orang. Saat mau duduk di kursi, tiba-tiba pintu diketuk lagi. "Mas, jangan bercanda deh, nggak lucu." Namun, tidak ada jawaban dari balik pintu. Yang ada hanya ketukan pintu yang kembali aku dengar. Kembali ku buka pintu itu dan lagi-lagi tidak ada orang lain di luar rumah. Hingga ku beranikan diri keluar rumah untuk memastikan siapa yang berani berbuat ulah. Saat aku menuju samping rumah, betapa terkejutnya aku. Sosok pocong menyeramkan berdiri membelakangiku. Dengan cepat aku berlari masuk ke rumah, mengunci pintu lalu masuk ke kamar, mengatur nafas dan berdoa sebisa mungkin. Suara motor berhenti di depan rumah, dan tak lama kemudian pintu depan kembali diketuk. "Assalamualaikum, Dek, Dek, Mas pulang." Itu suara suamiku. Namun aku masih ketakutan dan terbayang pocong tadi. "Itu beneran suamiku bukan ya?" ucapku dalam hati. "Assalamualaikum, Dek, bukain pintunya." Suara suamiku kembali. "Waalaikumsalam. Iya mas, iya mas," jawabku merasa yakin dan membuka pintu depan. "Kok lama sih, Dek?" tanya suamiku. "Enggak mas, dari dalam tadi enggak kedengeran," jawabku. "Nih, mas bawain martabak telur." Kemudian melepas jaket dan sepatu. Aku langsung mandi aja ya. Belum maghriban juga mas." Kemudian dia beranjak ke kamar mandi. "Iya mas, makasih ya." Rasa syukur yang tak terhingga. Suami sudah pulang dan rasa takut sedikit berkurang. Ditambah lagi dibawakan makanan kesukaanku oleh suami, merupakan wujud kasih sayang yang wajib aku syukuri. Selesai makan malam, aku mulai menceritakan kejadian yang menimpaku. "Mas, aku tadi lihat pocong di samping rumah. Sebelum mas pulang, dia usil mas, ngetuk pintu berkali-kali. Tapi tiap aku buka nggak ada orang," kataku membuka obrolan. "Halah, kamu itu jangan percaya sama tahayul, Dek. Kita ini manusia, ada Tuhan. Masa takut sama setan?" jawab suamiku. "Tapi beneran loh mas, aku lihat sendiri pocong mengerikan itu." Adik itu terlalu takut, jadinya berhalusinasi. Mungkin iya mas," jawabku mencoba menjelaskan. Tapi daripada ribut dengan perkara hantu, mending aku iyakan aja. Saat mau tidur, suara tangisan kembali kudengar. Tapi aku memilih untuk tidak membangunkan suamiku, karena dia terlihat sangat lelah. Suara rintihan, teriakan minta tolong, sampai ketawa kuntilanak, semua terdengar, hingga membuat aku ketakutan dan gelisah. Seperti ada suara cakaran yang menggores kaca jendela kamar. Ku beranikan diri untuk membuka gorden jendela dan melihat keluar. Ada sosok nenek dalam mimpi yang sedang berdiri membungkuk dengan benjolan di punggungnya. Sorot matanya melihat ke arahku sambil melambaikan tangan seakan menyuruhku untuk mendekat. Percaya dan tidaknya kita dengan adanya makhluk astral itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Alangkah baiknya jika dibuktikan keberadaannya,
bukan agar percaya mereka itu ada, tapi untuk meyakini bahwasanya Tuhan menciptakan makhluknya bukan hanya manusia semata. Nenek menyeramkan itu di luar, seolah memanggilku. Aku sangat terkejut menyaksikan itu. Takut yang luar biasa aku rasakan. Mas, mas. Aku mencoba kembali memanggil suamiku. Sampai aku lihat wajah nenek keriput itu sekarang menempel di kaca jendela. Dia terlihat tertawa dengan mata hitamnya. Astagfirullah, mas, mas. Dek, kamu ngapain duduk di situ? Jawab suamiku yang terlihat kaget. Di jendela, mas. Di jendela. Ada apa di jendela? Gak ada apa-apa. Suamiku yang berjalan mendekat dan mengecek keluar melalui jendela, namun dia tidak menemukan apapun. Kamu itu udahlah. Ayo tidur. Kamu itu lihat apa? Tanyanya. Ada nenek-nenek mas di luar. Udah, kamu sekarang banyak istighfar. Yuk, balik bubuk. Mas tungguin ya. Oh, iya mas. Aku bisa tidur dengan ditungguin suami sampai aku terbangun untuk ibadah subuh. 3 hari setelah kejadian itu, suamiku tidak masuk kerja karena ada tetangga yang meninggal. Duh, makin serem deh. Karena jadi makin sepi kampung ini saat ada yang meninggal dunia. Siang hari dikebumikan dan habis isya, suamiku dapat undangan untuk menghadiri doa di rumah keluarga mendiang. Aku yang di rumah sendirian mulai diselimuti rasa takut. Semakin malam, semakin cemas saja. Pikiranku dihantui oleh sosok pocong dan nenek menyeramkan itu lagi. Kini, terlihat pintu belakang terbuka. Padahal sore tadi aku sudah menguncinya. Aku sedang duduk di kamar, kemudian mencari tahu dan mengecek pintu dapur di belakang. Pintu sudah terbuka, entah siapa yang membukanya. Dengan cepat aku menutup pintu, lalu menguncinya. Saat berjalan ke ruang depan, terdengar kembali pintu terbuka, lalu tertutup dengan keras. Ya Allah, aku terkejut hingga tubuh ini berjengkit. Dengan sisa keberanian diri, aku mencoba untuk melihat ke belakang. Dan benar saja, pintu sudah terbuka lagi. Namun yang kulihat saat ini bukan hanya pintu yang terbuka saja. Sudah berdiri di sana seorang bocah kecil tanpa kepala, mengenakan baju warna putih. Kedua tangannya memegangi kepala dengan mulut yang menyeringai, melotot ke arahku. Dari belakangnya ada nenek-nenek yang berdiri membungkuk menatap sayu ke arahku. Lalu semua pandanganku menjadi gelap. Suamiku menemukanku pingsan di dapur. Setelah aku siuman, aku meminta pulang ke rumah mama untuk sementara waktu. Karena di sini aku sangat takut, trauma. 2 bulan kemudian, rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Alhamdulillah, mereka mau dan mengembalikan uang jual beli dengan utuh. Dengan uang itu akhirnya kami membeli rumah di tengah kota. Kejadian menyeramkan saat ini sudah jarang aku alami. Namun dengan tinggal di rumah itu, kebatinanku sekarang sensitif melihat berbagai makhluk dan berbagai kejanjilan yang sering aku alami sendiri, entah itu di rumah, di jalan, atau di tempat kerjaku saat ini. Namun tidak sesering waktu tinggal di rumah lama. Tidak dapat kutepiskan rasa takut yang dibenturkan oleh astral. Tapi dengan keimanan, maka kita dapat membentengi diri dari semua itu. Ya, demikianlah kisah yang dilalui oleh Mbak Windy. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ipen Alzikra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi cerita ini sebenarnya dari Mas eh, Ipen Alsikra ya. Cuman diposting sama Mas Kalong. Jadi maksudnya itu ditulis ulang gitu. Memang ada beberapa daerah yang rumahnya itu ada makamnya. Saya pernah menjumpai seperti itu di daerah Jawa Timur, ada seperti itu. Jadi kayak ada rumah, di depannya itu ada makam. Awalnya sih saya nggak menyebutkan nama daerahnya ya. Awalnya sih saya kaget ya, kenapa kok ada makam. Tapi memang udah tradisi, bener cerita ini sih. Jadi kalau ada yang meninggal dimakamkan di depan rumahnya atau di samping rumahnya gitu. Mungkin dengan harapan kalau kita mau takziah atau apa itu, kok takziah, mau ziarah itu bisa langsung gitu ya di depan rumah. Cuman minusnya ya kalau kita lagi pengen jual rumah itu kan orang pasti mikir toh, waduh, ini rumah di depan ada makam. Ya pasti ada ya takutnya juga gitu loh. Terus misalnya nih orang itu pengen bongkar kuburannya, bongkar bangunannya gitu, dibikin apa kayak, otomatis kan bongkar makamnya juga. Ya menurut saya nggak efektif juga kalau ada makam di depan rumah. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Terima kasih Mas Kalong sudah menceritakan kisah ini. Mungkin ini bisa jadi hal baru untuk kalian. Oke, semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.